jabatan dengan alokasi penetapan kebutuhan terbanyak tahun 2021. Untuk pemerintah pusat ada 15 besar, kemudian provinsi dan kabupaten kita coba klasifikasikan menjadi 3 jenis jabatan. Yang kedua jabatan tenaga kesehatan dan ketiga adalah jabatan teknis. Untuk jabatan guru, untuk pemerintah provinsi yang akan banyak ditetapkan adalah guru TK. Kemudian yang kedua adalah guru TIK, yang ketiga adalah guru matematika, yang keempat adalah guru seni budaya, yang kelima adalah guru bahasa Indonesia. Sedangkan untuk pemerintah kabupaten kota, jabatan guru yang akan ditetapkan terbanyak adalah guru kelas, guru penjas orkes, guru BK, guru TIK, dan guru seni budaya. Terakhir terkait dengan jadwal Bapak Ibu sekalian. Pelaksanaan seleksi P3K guru, maka sumber data yang disepakati beberapa waktu yang lalu itu terdiri dari sumber data yang ada di data Dapodik, teman di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, termasuk di dalam ini adalah data-data guru agama yang berada di sekolah umum. Itu sudah ada di dalam datanya teman-teman Dapodik. Kemudian adalah data yang kedua adalah tenaga guru honorer K2 yang datanya ada di sisanya kurang sekitar 130 ribuan orang, 129 ribuan tepatnya. Lanjut. Nah, bagaimana proses pendaftarannya? Karena ini adalah akan memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara di Republik Indonesia yang datanya tercatat baik itu di database-nya Dapodik ataupun data yang tercatat di database-nya BKN, maka sistem pendaftarannya itu akan dilakukan menggunakan sistem. Jadi kita menggunakan teknologi informasi yang kami menyebutnya adalah sistem seleksi calon aparatur sipil negara. Nanti mereka akan masuk di dalam ada satu modul di dalamnya terkait dengan SSCN P3K. Khusus untuk yang mereka akan mendaftar di untuk jabatan yang di P3K. Setelah melakukan pendaftaran, maka nanti datanya, lanjut di slide berikutnya. Setelah dilakukan pendaftaran, maka datanya nanti akan disampaikan kepada teman-teman di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mereka ini yang akan mengikuti seleksi melalui sistem ujian nasional berbasis komputer atau UNBK. Selesai pelaksanaan seleksi, maka data hasil nilai dari masing-masing peserta itu akan disampaikan kembali ke BKN untuk dilakukan pengolahan terhadap hasil dari untuk menentukan kelulusan dari setiap calon peserta yang ikut seleksi tadi. Kalau mereka kemudian lolos seleksi, kemudian ditandatangani secara digital oleh Kepala BKN, dan selanjutnya instansi mengajukan penetapan NIP kepada BKN untuk P3K yang lolos seleksi. Nah, beberapa fitur di dalam sistem seleksi calon aparatur sipil negara yang kami siapkan itu adalah mulai dari portal pendaftaran, mereka mulai dari termasuk penyiapan akun di sana, kemudian melakukan proses verifikasi terhadap calon pelamar, itu juga dilakukan secara online. Jadi tidak ada kami meminimalisir betul tatap muka atau pertemuan antara orang dan dengan orang per orang, sehingga dapat betul-betul meminimalisir potensi terjadinya istilahnya itu main mata lah antara calon pelamar dengan yang melakukan verifikasi. Kemudian juga melalui pengolahan hasil seleksi itu juga dilakukan dengan menggunakan sistem, juga ada di dalam fitur ini. Termasuk juga tadi kalau ada nanti afirmatif yang diberikan, yang biasanya kalau di dalam proses seleksi itu dituangkan nanti di dalam peraturan Menpan RB, nanti Permenpan RB inilah yang dijadikan oleh BKN sebagai dasar perhitungan afirmatif tadi. Jadi BKN tidak bisa kemudian memberikan afirmatif kalau itu tidak dituangkan di dalam aturan. Jadi itu sama seperti yang di dalam proses seleksi ASN yang lain-lain, apakah itu terkait dengan putra-putri Papua misalnya, itu juga diberikan afirmatif, dan itu yang kemudian dijadikan dasar di dalam perhitungan kelulusan bagi seorang ASN.
Selanjutnya beberapa portal lain yang juga kami siapkan di dalam portal SSCN ini, mulai termasuk pengumuman, mereka bisa semua mengakses terhadap portal dengan dengan sangat mudah dan sangat sederhana prosesnya di situ, termasuk juga alur petunjuk penggunaan juga disiapkan di dalam portal-portal tadi. Termasuk juga kami menyiapkan simulasi pemilihan formasi, itu juga ada di dalam sistem portal yang sama. Nah, untuk sumber data di dalam pendaftaran ini, tadi kami sudah sampaikan, data akan terintegrasi dengan di dalam proses penerimaan SSC ASN. Pertama, kalau terkait dengan GTK, guru tenaga honorer, data akan terintegrasi dengan data yang ada di data Dapodik untuk pengecekan nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi nanti sistemnya, begitu yang bersangkutan melakukan pendaftaran, misalnya saya, Harmen, melakukan pendaftaran, masukkan nomor induk penduduk, nomor induk penduduknya nanti akan langsung membaca ke database-nya Dukcapil. Begitu dikenali bahwa Harmen ini adalah betul menjadi penduduk Indonesia, maka dia bisa melanjutkan proses pendaftaran berikutnya, yaitu memasukkan, kalau dia tercatat sebagai guru honorer, maka dia memasukkan NUPTK-nya, kemudian sistem juga akan langsung membaca ke database-nya Dukcapil. Begitu ditemui, maka nama yang bersangkutan dikenali di dalam database-nya Dukcapil, maka yang bersangkutan bisa langsung mendaftar, melanjutkan proses pendaftaran. Data juga terintegrasi dengan program studi yang di bawah teman-teman di Kementerian Dikti untuk memastikan bahwa ijazah yang digunakan oleh seluruh pelamar itu adalah ijazah yang terdaftar di lembaga pendidikan tinggi kita. Nah, terakhir adalah dari sisi timeline, tadi Prof. Nunu sudah menyampaikan dari sisi jadwal. Jadi kita mungkin akan fokus di yang tengah, jadi P3K guru. Sebetulnya di dalam rapat terakhir, dan ini juga sudah konsisten dengan yang disampaikan oleh Pak Menteri PAN di dalam Komisi 2 minggu lalu, kebetulan kami juga ikut rapat di Komisi 2 mendampingi Pak Kepala, itu pendaftaran nanti akan kita mulai di Mei, Bu Nunu. Jadi bulan Mei, bukan bulan April, tetapi bulan Mei. Kenapa? Karena di bulan April ini juga dibuka pendaftaran untuk program pendidikan kedinasan. Jadi kalau kita buka bersamaan, nanti khawatirnya akan datanya jadi tubrukan kemana-mana, jadi ada selang waktu, tetapi proses pelaksanaannya tetap konsisten. Jadi proses pelaksanaan itu tetap konsisten, sama dengan yang tadi disampaikan oleh Bu Nunu. Tahap pertama itu nanti seleksinya akan dilakukan Agustus, kemudian pemberkasan itu akan dilakukan di sekitar bulan September. Selesai pemberkasan, maka yang bersangkutan kemudian langsung diangkat atau ditetapkan nomor induk penduduknya, nomor induk pegawai P3K-nya. Nah, begitu yang bersangkutan kemudian ditetapkan nomor induk pegawai P3K-nya, maka PPK diminta untuk menyiapkan SK pengangkatannya. Nah, begitu diterbitkan SK pengangkatan oleh PPK, maka mereka langsung berhak untuk menerima gaji P3K-nya. Jadi itu mekanisme yang dilakukan. Yang tahap kedua adalah di bulan Oktober, sama tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Sedicien. Dan tahap ketiga adalah di bulan Desember proses seleksinya. Jadi ada selang waktu sekitar 1 bulan untuk melakukan pemberkasan terhadap seluruh para pelamar yang nanti baru mereka masuk ke dalam seleksi tahap kedua dan tahap ketiga. Karena mereka memang diberikan batas waktu untuk bisa mengikuti seleksi 3 kali untuk setiap calon P3K ini. Terkait dengan pertanyaan yang diajukan oleh Bapak Ibu Panja, kami juga sudah menyampaikan jawaban tertulis kepada Bapak Ibu semua, dan jawaban tertulisnya sebetulnya di dalam jawaban kami, karena banyak pertanyaan yang Bapak Ibu ajukan kepada BKN itu terkait dengan kebijakan. Nah, kalau terkait dengan kebijakan, itu ranahnya ada di Kementerian PAN-RB, Bapak Ibu. Jadi, BKN itu adalah melaksanakan kebijakan yang sudah dituangkan oleh Kementerian PAN-RB. Jadi, kebijakan, formasi, itu adalah ranah ada di Kementerian PAN-RB, dan tetapi dasarnya tentu saja semua adalah Undang-Undang 5 tahun 2014 dan PP 49 tahun 2014.
18 tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Mungkin itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan, Bapak Ibu Ketua Panja, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suharman.